Pemain naturalisasi timnas Indonesia ini belak-belakan tak gentar hadapi Arab Saudi. Kami punya banyak kualitas dan nyali, jangan takut. Shin Tae-yong kasih izin untuk pemain timnas Indonesia ibadah umroh sebelum melawan Arab Saudi. Terungkap kejujuran yang menyakitkan. 43 karyawan PSSI terkena PHK, skandal aset digital, dan penyelewengan yang mengejutkan. Kata Ragnar Oratmangoen usai ibadah umroh. Jelang timnas Indonesia versus Arab Saudi. Tom Hayo tolak tawaran Oxford United, tersisa Dinamo Zagreb saat sang profesor tugas bareng timnas Indonesia. Putusan resmi. Jadwal laga timnas Indonesia versus Jepang digeser jadi 15 November 2024. Head-to-head Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia saat jumpa tim Timur Tengah, baru sekali menang. Timnas Indonesia wajib mewaspadai Arab Saudi saat bertemu di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apapun itu memang kenyataan yang harus dihadapi. Netizen Asia Tenggara serempak ejek kekalahan timnas Indonesia U20 atas Korea Selatan di Seoul Earth on Ice Cup 2024. Serba-serbi timnas Indonesia jelang lawan Arab Saudi dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026, rataan usia pemain termuda hingga pemain abroad. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Pemain naturalisasi timnas Indonesia ini belak-belakan tak gentar hadapi Arab Saudi. Kami punya banyak kualitas dan nyali, jangan takut. Pemain naturalisasi timnas Indonesia Nathan Chuaon secara belak-belakan tak gentar menghadapi semua lawan skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 termasuk Arab Saudi. Nathan Chuaon sendiri merupakan pemain versatil yang bisa menempati berbagai posisi seperti bek kiri, gelandang tengah, hingga bek tengah di era kepelatihan Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Sejauh ini pemain kelahiran Rotterdam, Belanda itu sudah mencatatkan 4 caps untuk timnas Indonesia senior dan 7 penampilan di level U-Strip 23. Nathan Chuaon dan kolega kini memiliki tugas yang berat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama timnas Indonesia. Lawan-lawan hebat menanti timnas Indonesia dengan 2 laga perdana adalah menghadapi raksasa Arab Saudi dan Australia pada 6 dan 10 September 2024. Setelah 2 laga di atas, skuad Garuda akan berjumpa Bahrain, Cina, dan Jepang di keseluruhan pertandingan grup C yang memakai sistem kandang tandang. Nyatanya, prospek bertemu tim-tim elite Asia tak membuat Nathan Chuaon merasa gentar. Bahkan sebaliknya, ia merasa antusias serta memiliki kepercayaan diri karena timnas Indonesia dinilai punya banyak kualitas. Kami sangat antusias dengan apa yang akan kami hadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Kata Nathan Chuaon dalam wawancara dengan FIFA pada awal Agustus 2024 lalu.
Dikutip Senin 29/2024. Ini adalah grup yang penuh dengan banyak kualitas, tapi saya pikir kami juga punya banyak kualitas, tambah sang penggawa Swansea City itu. Meski di atas kertas timnas Indonesia jadi tim yang paling rendah ranking FIFA dalam kurung 133 dunia di grup C, Nathan Chuaon justru tak mempedulikan hal itu. Pemain berusia 22 tahun ini dengan lantang memberikan pesan agar timnas Indonesia tidak gentar menghadapi para lawannya termasuk Arab Saudi dan berusaha keras menampilkan permainan terbaiknya. Kami tidak boleh takut dengan tim ini karena ya, ini adalah sepak bola, segalanya bisa terjadi, tegas Nathan Chuaon. Kami hanya perlu menganalisa dengan baik bagaimana cara mereka bermain dan di mana peluang kami berada, katanya lagi. Lalu kami harus bisa memanfaatkan kelemahan mereka dan menunjukkan kualitas kami, lanjut pemain naturalisasi asal Belanda itu. Optimisme Nathan Chuaon tentu patut diapresiasi, mengingat dalam sepak bola tidak bisa dihitung layaknya matematika di atas kertas. Yang terpenting, para pemain timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong mau bekerja keras dan menunjukkan kualitasnya di atas lapangan agar bisa mengejutkan para lawannya. Timnas Indonesia sendiri ditargetkan bisa lolos ke putaran keempat kualifikasi, karena secara realistis, untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 via putaran ketiga ini sangat sulit. Diharapkan pasukan Shin Tae-yong akan mendapatkan poin dalam dua laga awal kontra Arab Saudi dan Australia sehingga bisa menjaga asa untuk mentas di Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong kasih izin untuk pemain timnas Indonesia ibadah umroh sebelum melawan Arab Saudi. Beberapa pemain timnas Indonesia memutuskan untuk melakukan ibadah umroh sebelum melawan Arab Saudi. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memberikan izin kepada anak-anak asuhnya itu untuk pergi ke Mekah. Timnas Indonesia berangkat ke Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Banten, Tangerang pada Minggu dalam kurung 1 September 2024 pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Rombongan skuad Garuda tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi pada Minggu dalam kurung 1 September 2024 pukul 17.45 waktu sana. Setibanya di Jeddah, para pemain timnas Indonesia beristirahat setelah menempuh perjalanan kurang dari 10 jam. Tidak ada sesi latihan yang digelar Shin Tae-yong pada waktu itu. Keesokan harinya, tepatnya pada Senin dalam kurung 2 September 2024, beberapa pemain timnas Indonesia memutuskan untuk melakukan ibadah umroh ke Mekah. Beberapa pemain timnas Indonesia yang pergi ke Mekah itu adalah Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Hernando Ari, Nado Argawinata, Dimas Drajat, Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, Ramadhan Sananta, Adi Satrio, Wahyu Prasetyo, Hoki Caraka, Asnawi Mangkualam, dan Ragnar Oratmangoen. Ada juga ofisial timnas Indonesia yang ikut serta pergi umroh. Mereka berangkat dengan menggunakan bus dari pagi hingga siang hari waktu Arab Saudi. Kepergian pemain timnas Indonesia sudah mendapatkan izin dari Shin Tae-yong. Hal itu disampaikan secara langsung oleh asisten pelatih timnas Indonesia, Nova Arianto. Ia sudah mendapatkan izin dari Shin Tae-yong, kata Nova Arianto. Para pemain timnas Indonesia itu hanya mempunyai waktu singkat untuk umroh. Sebab pada siang harinya mereka sudah kembali lagi ke hotel di Jeddah. Tampaknya Shin Tae-yong memberikan izin
karena sekaligus menunggu pemain-pemain abroad tiba di Arab Saudi. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menggelar sesi latihan malam hari ini di Arab Saudi. Ada perbedaan waktu 4 jam antara Arab Saudi dengan Jakarta. Skuad Timnas Indonesia sudah lengkap di Arab Saudi. Mereka sudah kembali ke hotel, kata Nova Arianto. Terungkap kejujuran yang menyakitkan. 43 karyawan PSSI terkena PHK, skandal aset digital, dan penyelewengan yang mengejutkan. Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, mengonfirmasi bahwa Federasi Sepak Bola Indonesia baru saja melakukan pemutusan hubungan kerja dalam kurung PHK secara besar-besaran yang melibatkan 43 orang. Dalam pernyataan kepada media, Sinulinga menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya transformasi menyeluruh di PSSI, baik di lapangan maupun di internal organisasi. Setelah Erick Thohir mengambil alih kepemimpinan PSSI pada Februari 2023, fokus utama adalah pada renovasi stadion dan perubahan regulasi kompetisi. Kini Thohir dan timnya mengarahkan perhatian pada pembenahan internal PSSI, termasuk restrukturisasi karyawan. Kami sedang melakukan transformasi di sepak bola Indonesia yang tidak hanya mencakup aspek eksternal tetapi juga internal organisasi, ujar Sinulinga pada Senin dalam kurung 2 September 2024. Dalam proses ini, PSSI telah berkonsultasi dengan seorang konsultan untuk mendapatkan saran mengenai perbaikan di dalam organisasi. Konsultan tersebut memberikan sejumlah kriteria untuk evaluasi dan perbaikan yang akhirnya memicu keputusan untuk melakukan PHK terhadap beberapa karyawan. Sinulinga menambahkan bahwa keputusan PHK juga dipicu oleh beberapa pelanggaran internal. Salah satunya adalah penyalahgunaan aset PSSI oleh seorang karyawan yang menggunakan dan menjual dokumentasi digital PSSI melalui akun media sosial pribadi. Saya terkejut mengetahui adanya penyalahgunaan aset digital PSSI untuk keuntungan pribadi, kata Sinulinga. Selain itu, ada kasus lain di mana video Timnas Indonesia diunggah ke akun YouTube pribadi dengan keuntungan yang seharusnya masuk ke PSSI, malah mengalir ke rekening pribadi. Kami mendapati bahwa keuntungan dari akun YouTube tersebut tidak masuk ke rekening PSSI setelah kami ambil alih, tambahnya. Upaya pembenahan ini diharapkan dapat membawa PSSI menuju arah yang lebih baik dan profesional seiring dengan langkah-langkah transformasi yang sedang dijalankan. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. Kata Ragnar Oratmangoen usai ibadah umroh. Jelang Timnas Indonesia versus Arab Saudi. Jelang pertandingan penting melawan Arab Saudi dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Penyerang Timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen, bersama rekan-rekannya memanfaatkan kesempatan untuk menunaikan ibadah umroh di Tanah Suci Mekah. Para pemain, termasuk Oratmangoen, Rizky Ridho, Witan Sulaiman, Nado Argawinata, Dimas Drajat, Egy Maulana Fikri, dan Ramadhan Sananta melakukan umroh pada Senin 29/2024.
Sebelum bertolak ke Jeddah untuk menghadapi lawan mereka di King Abdullah Sport City Stadium pada Jumat 6/9/2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Kehadiran mereka di Tanah Suci tidak hanya sebagai persiapan fisik, tetapi juga spiritual. Ragnar Oratmangoen yang baru-baru ini membagikan foto dirinya mengenakan pakaian ihram di media sosial, mengungkapkan bahwa ibadah umroh ini adalah cara yang sempurna untuk memulai perjalanan mereka di kualifikasi Piala Dunia. Oratmangoen mengungkapkan rasa syukurnya dan berdoa agar timnya bisa memulai babak ketiga dengan hasil yang positif. Tidak ada cara yang lebih baik untuk memulai babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Alhamdulillah, tulisnya. Para penggemar dan netizen Indonesia memberikan dukungan penuh kepada timnas, berharap agar tim ini bisa meraih poin saat melawan Arab Saudi. Banyak dari mereka yang berharap agar timnas Indonesia mampu tampil maksimal dan membawa pulang hasil positif. Bahkan artis Indonesia Teguh Wisnu juga turut mendoakan kemenangan bagi timnas. Beberapa netizen menuliskan harapan mereka di media sosial seperti Wahaji Ragnar OTW cetak gol lewat sundulan dan insya Allah poin jalur langit. Harapan dan doa dari berbagai pihak menunjukkan dukungan dan optimisme tinggi untuk tim Garuda. Semoga momentum baik ini membawa keberuntungan bagi timnas Indonesia dalam pertandingan penting mereka nanti. Tom Haye tolak tawaran Oxford United, tersisa Dinamo Zagreb saat sang profesor tugas bareng timnas Indonesia. Gelandang timnas Indonesia, Tom Haye dikabarkan menolak tawaran klub kasta kedua Liga Inggris, Oxford United. Teka-teki klub tujuan Tom Haye untuk musim 2024 hingga 2025 semakin menjadi misteri. Pada Senin dalam kurung 2 September 2024, Tom Haye dikabarkan menolak tawaran Oxford United. Padahal sebelumnya peluang klub kasta kedua Liga Inggris itu menggait The Professor mencapai 70%. Jurnalis Football International Joost Blauwhof mengonfirmasi hal tersebut melalui akun X pribadinya. Menurut Joost, tawaran dari Oxford United memang benar adanya, namun Tom Haye sendiri yang menolak secara pribadi. Tom Haye tidak akan bergabung Oxford United, tulisnya. Sumber-sumber terdekat dari sang pemain telah mengonfirmasi hal ini. Tawaran ini telah siap, namun sang gelandang sendiri yang memutuskan tidak menerimanya, tambahnya. Tidak jelas mengapa Tom Haye menolak tawaran Oxford. Kemungkinan Tom Haye masih ingin berkarier di Liga Kasta tertinggi. Kini dengan sudah ditutupnya bursa transfer Liga Inggris, tersisa satu tawaran untuk Tom Haye dari Dinamo Zagreb. Kabar tersebut disampaikan oleh salah satu media Kroasia, Sport.hr. Pembicaraan terakhir sedang diadakan dan topik pembicaraan di Maksimirska 128 dalam kurung markas Dinamo Zagreb adalah Tom Haye yang berusia 29 tahun, tulis media Kroasia itu. Saat ini Tom Haye sedang tugas negara memenuhi panggilan timnas Indonesia untuk lawan Arab Saudi 5 September 2024 mendatang. Gelandang 29 tahun bakal berfokus untuk pasukan Sintayong dalam laga pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Siap untuk kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga, tulis Tom Haye di Instagram story-nya. Meski demikian, Tom Haye harus memutuskan pelabuhan mana untuk karier selanjutnya. Beberapa negara sudah tidak akan lama lagi menutup bursa transfernya.
Putusan resmi. Jadwal laga Timnas Indonesia versus Jepang digeser jadi 15 November 2024. Ada perubahan jadwal dalam laga Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadwal yang dimaksud adalah pertandingan Timnas Indonesia versus Jepang. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia bakal jadi tuan rumah lebih dahulu saat menjamu tim berjuluk Samurai Biru. Kabar tersebut dikonfirmasi oleh laman resmi Asosiasi Sepak Bola Jepang (JFA). JFA mengkonfirmasi bahwa laga Timnas Indonesia versus Jepang bakal geser sehari dari jadwal semula. Awalnya laga lawan Jepang di markas tim Garuda bakal digelar pada 14 November 2024. Jadwal kemudian digeser menjadi 15 November 2024. Waktu dan jadwal kick-off masih belum ditentukan berdasarkan rilis tersebut. Perubahan jadwal ini sudah disepakati oleh kedua pihak yaitu PSSI dan JFA. Permintaan kedua pihak kemudian disepakati oleh AFC dan FIFA selaku penyelenggara kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kami ingin mengumumkan bahwa jadwal pertandingan kualifikasi final Piala Dunia FIFA 26 Asia babak ketiga antara Tim Nasional Indonesia dan SAMURAIBLUE Tim Nasional Jepang telah diubah sebagai berikut. Tulis rilis resmi JFA. Dengan persetujuan bersama dari Asosiasi Sepak Bola Jepang (JFA) dan Persatuan Sepak Bola Indonesia (PSSI) dan persetujuan dari Federation Internationale de Football Association (FIFA) dan Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC). Sebelum perubahan jadwal Kamis 14 November 2024. Waktu kick-off dan tempat akan ditentukan kemudian. Tanggal baru Jumat 15 November 2024 waktu kick-off, tempat akan ditentukan kemudian, tutup rilis resmi dari JFA. Belum diketahui alasan perubahan jadwal tersebut. Yang pasti keduanya belum bertemu dalam dua laga perdana grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bukan lawan yang asing bagi Jepang dalam setahun terakhir. Kedua negara pernah bertemu pada laga terakhir fase grup Piala Asia 2023. Kala itu Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan harus menyerah dengan skor 1-3 dari Jepang. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Head to head Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia saat jumpa tim Timur Tengah baru sekali menang. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong sudah beberapa kali bersua tim dari Timur Tengah. Pria 53 tahun tersebut bakal memimpin perjalanan Merah Putih di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat itu Timnas Indonesia bakal bertandang ke markas Arab Saudi. Laga tersebut bakal digelar pada Jumat (6 September 2024 malam waktu Indonesia Barat pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia punya rekor kurang bagus saat jumpa Arab Saudi. Tim Merah Putih tak pernah menang dalam 11 pertemuannya lawan Arab Saudi. Timnas Indonesia hanya sekali imbang dari 11 pertemuan. Rekor buruk juga dialami oleh Shin Tae-yong saat bersua tim Timur Tengah sebagai pelatih Timnas Indonesia. Sejak melatih Timnas Indonesia pada 2019, pelatih asal Korea Selatan itu sudah tak asing dengan negara-negara Timur Tengah. Shin Tae-yong sudah 7 kali bertemu lawan tim dari Timur Tengah.
Total, Shin Tae-yong hanya mencatatkan 1 kali kemenangan dan 1 kali imbang dari 7 pertemuan. Timnas Indonesia pertama kali bertemu tim dari Timur Tengah pada 2021. Kala itu Merah Putih harus kalah 1 hingga 3 dari Oman di uji coba internasional pada 29 Mei 2021. Satu-satunya kemenangan Timnas Indonesia atas tim Timur Tengah terjadi pada 2022. Saat itu Timnas Indonesia berhasil mengalahkan tuan rumah Kuwait pada 2022. Kemenangan tersebut terjadi pada laga perdana kualifikasi Piala Asia 2023. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. Timnas Indonesia wajib mewaspadai Arab Saudi saat bertemu di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia bakal menghadapi Arab Saudi di ronde ketiga. Tim Garuda bakal jumpa Arab Saudi pada 6 September 2024 dini hari waktu Indonesia di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah. Arab Saudi bakal jadi lawan berat bagi tim asuhan Shin Tae-yong. Arab Saudi unggul segalanya berdasarkan catatan di atas kertas saat jumpa Timnas Indonesia. Ranking FIFA Arab Saudi jauh di atas Timnas Indonesia. Tim berjuluk Elang Hijau tersebut berada di ranking ke-56. Sementara Timnas Indonesia masih tercecer di peringkat ke-133. Selain itu, Arab Saudi juga punya rekor mentereng soal Piala Dunia. Tim asuhan Roberto Mancini jadi salah satu langganan lolos ke Piala Dunia dari benua Asia. Tim Elang Hijau berhasil lolos ke Piala Dunia dalam 2 edisi terakhir. Hal tersebut membuat rekor kedua tim sangat jomplang. Saat lolos ke Piala Dunia 2018 dan 2022, Arab Saudi selalu bertemu dengan wakil Asia Tenggara di ronde ketiga. Catatan tim asuhan Roberto Mancini sangat impresif. Arab Saudi sukses menyapu bersih kemenangan dalam 4 pertemuan. Pertemuan pertama lawan tim ASEAN di ronde ketiga terjadi pada edisi 2018. Saat itu Thailand adalah lawan segrup Arab Saudi. Arab Saudi sukses menang 1-0 di kandang sendiri dalam pertemuan pertama di Riyadh. Thailand kembali kalah telak 0-3 saat bertemu lagi di Stadion Raja Mangala, Bangkok. Nasib yang sama juga dialami oleh Vietnam. Vietnam juga kalah kandang tandang saat satu grup dengan Arab Saudi. Vietnam kalah 1-3 saat bertandang ke markas Arab Saudi di King Saud University Stadium, Riyadh. Apapun itu memang kenyataan yang harus dihadapi. Netizen Asia Tenggara serempak ejek kekalahan Timnas Indonesia U20 atas Korea Selatan di Seoul Earth on Ice Cup 2024. Kekalahan Timnas Indonesia U20 atas Korea Selatan di Seoul Earth on Ice Cup 2024 mendapat tanggapan tak terduga dari netizen Asia Tenggara. Siapa sangka sejumlah penggemar sepak bola ASEAN justru beramai-ramai mengejek kekalahan kedua Timnas Indonesia U20 di turnamen tersebut.
Seperti diketahui, Timnas Indonesia U20 asuhan Indra Syafri membuka Seoul Earth On Us Cup 2024 dengan cukup meyakinkan, yakni menang atas Argentina 2-1. Kemenangan itu sempat menggemparkan jagat sepak bola Asia lantaran lawan yang dikalahkan merupakan jawara Piala Dunia, yakni Argentina. Tak heran banyak publik yang akhirnya menunggu kiprah Timnas Indonesia U20 dengan harapan bisa menyapu bersih kemenangan di turnamen tersebut. Sebaliknya, Timnas Indonesia U20 justru harus mengalami kekalahan dan menjadi juru kunci di dua laga tersisa Seoul Earth On Us Cup 2024, yakni lawan Thailand dan Korea Selatan. Mayoritas dari netizen negara-negara ASEAN tersebut justru mengejek kegagalan Timnas Indonesia U20 di ajang itu. Sudahilah mimpimu Indonesia, jangan terlalu jauh melihat langit, cobalah sesekali melihat ke bawah, pungkas fans Malaysia, Mat Sempoi. Kenapa bisa kalah dengan Thailand dan Korea, sedangkan Indonesia cukup kuat mengalahkan Argentina? Heran sama tetangga ini, tulis Adi Riz, supporter Malaysia. Indo hanya tim lemah tanpa pemain dari Belanda, ujar fans Vietnam, Tan Pan. Menang dari Argentina hanyalah sebuah kecelakaan, ucap supporter Vietnam, Huudu. Sudah kalah, kali ini siapa yang mereka salahkan? Tandas supporter Thailand, Peranat Ngampailin. Bangunlah dari mimpimu, baru beruntung bisa menang lawan Argentina D, tapi sudah merasa seperti juara Piala Dunia, tukas fans Thailand, Terence. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan bersiap jelang menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang akan dihelat mulai akhir bulan September. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared. Serba-serbi Timnas Indonesia jelang lawan Arab Saudi dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026, rataan usia pemain termuda hingga pemain abroad. Menjelang pertandingan penting melawan Arab Saudi dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026, ada banyak fakta menarik tentang Timnas Indonesia yang patut disimak. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, skuad Garuda lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Pada edisi ini, Timnas Indonesia yang dilatih Shin Tae-yong tergabung di grup C bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina. Shin Tae-yong telah memanggil 26 pemain untuk dua laga awal yang mencakup 12 pemain dari Liga 1 dan 14 pemain dari luar negeri. Mengingat ini adalah kali pertama mereka mencapai babak ketiga, Shin Tae-yong menegaskan pentingnya persiapan yang matang. Kita harus lebih fokus dan bekerja keras karena ini adalah debut kita di babak ketiga. Pemain akan berusaha semaksimal mungkin, ujar Shin Tae-yong seperti yang dikutip dari laman resmi PSSI. Berikut beberapa serba-serbi menarik tentang Timnas Indonesia menjelang laga kontra Arab Saudi dan Australia. Rataan usia pemain 23. 8 tahun skuad Garuda kali ini relatif muda, dengan rataan usia 23. 8 tahun menurut data Transfermarkt. Ini menunjukkan potensi besar dan dinamika tinggi dalam tim. Pemain termuda dalam kurung 19 tahun, Marcelino Ferdinand, yang saat ini berusia 19 tahun dan bermain untuk Oxford United, adalah pemain termuda di skuad. Dengan 23 caps dan 3 gol untuk Timnas Indonesia Senior, Marcelino membawa harapan besar. Pemain tertua dalam kurung 29 tahun, Tom Hai adalah pemain tertua di tim dengan usia 29 tahun serta memiliki 3 caps dan 1 gol bersama Timnas. Pemain Liga 1, 12 pemain skuad juga diperkuat oleh 12 pemain dari Liga 1, termasuk Hernando Ari Sutaryadi, Muhammad Adi Satrio, Nado Argawinata, dan Rizky Ridho.
serta Witan Sulaiman, Ricky Kambuaya, Ramadhan Sananta, Dimas Drajat, Hoki Caraka, Muhammad Ferrari, Wahyu Prasetyo, dan Egy Maulana Fikri. Pemain abroad 14 pemain. Selain itu, ada 14 pemain dari luar negeri yang memperkuat tim, seperti Maarten Paes FC Dallas, Justin Hubner Wolves U21, Jay Idzas Venezia, Sainer Patinama Kas Open, dan Pratama Arhan Suwon FC, serta Sandy Walsh Cafe Mechelen, Asnawi Mangkualam Bahar Port FC, Nathan Chu Aon Swansea City, Calvin Verdon NEC Nijmegen, Tom Hai masih tanpa klub, Ragnar Oratmangon FC Dender, dan Rafael Struijk ADO Den Haag. Semua elemen ini diharapkan bisa memberikan kontribusi maksimal dan membawa timnas Indonesia meraih hasil terbaik dalam pertandingan mendatang.